Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan Bu Ida di tema 2 subtema 4 pembelajaran 5 dan 6, yaitu bermain di tempat wisata. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa kita baca doa dulu ya. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik teman-teman, dengarkan Bu Ida bercerita ya. Bermain di taman air. Banyak orang yang berwisata ke taman air. Di sana ada banyak permainan air. Ada meriam air, seluncuran, pancuran, dan ember air. Semua pengunjung asik bermain di taman air. Namun ada peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan harus dipatuhi agar semua nyaman dan aman bermain di taman air. Contohnya, peraturan-peraturan itu adalah tidak berlari-lari di tepi kolam yang licin. Yang kedua, tidak bercanda saat meluncur dari ketinggian. Ketiga, tidak makan dan minum dalam kolam. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi di taman bermain air itu kita tidak boleh sembarangan. Kita tetap harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Contohnya ya tadi, kita tidak boleh berlari-lari di tepi kolam. Karena apa? Jika kolam itu licin, kemudian kita berlari, nah maka khawatir kita akan jatuh. Terus yang kedua, tidak bercanda, kemudian juga tidak makan dan minum di pinggir kolam karena itu akan mengotori kolam tersebut. Nah, di sini juga ada cerita tentang berwisata ke tempat bersejarah. Berwisata ke tempat bersejarah sangat mengasyikkan. Di sana kita bisa tahu sejarah bangsa Indonesia. Contoh tempat bersejarah adalah museum dan tempat ibadah. Di tempat wisata bersejarah, kita harus patuhi aturan. Kita tidak boleh bermain atau bercanda di sana. Di sana banyak benda-benda berharga dan langka. Benda-benda itu harus dijaga agar tidak rusak. Bila ingin bermain, bermainlah di halaman. Biasanya tempat wisata bersejarah dilengkapi dengan halaman yang luas. Jadi jika kita ingin berkunjung ke tempat bersejarah, nah teman-teman tidak boleh bercanda. Karena apa? Di sana banyak benda-benda bersejarah, benda-benda yang memang sangat langka dan sangat berharga. Jadi harus kita jaga agar tidak rusak. Nah, jadi aturan di tempat wisata itu harus ditaati. Kenapa? Karena aturan itu dibuat agar benda-benda di tempat wisata tidak rusak. Kemudian, pengunjung juga bisa menjadi nyaman. Museum dikunjungi oleh 3 rombongan turis. Setiap rombongan terdiri dari 8 orang turis. Turis-turis itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Berapa jumlah turis pada setiap kelompok? Nah, di sini diketahui ada 3 rombongan turis. Setiap rombongan terdiri dari berapa orang? Iya, terdiri dari 8 orang. Turis dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kemudian, yang ditanya adalah apa? Yaitu jumlah turis dalam kelompok. Baik teman-teman, mari kita kerjakan sama-sama ya. Baik, untuk cara menjawabnya yaitu kita tulis dulu. Yang pertama yaitu angka 3. Angka 3 itu ada dari 3 rombongan turis. Nah, setiap rombongan terdiri dari 8. Berarti jika terdiri dari, berarti itu dikali. Jadi 3 dikali 8. Kemudian turis-turis itu dikelompokkan menjadi 2. Nah, jika dikelompokkan menjadi, berarti dia dibagi berapa? Dibagi 2. Jadi soalnya adalah
3 dikali 8 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, yang pertama kali kita kerjakan yaitu 3 dikali 8 dulu. Jadi 3 dikali 8 itu berapa? Ya, caranya ingat jika perkalian berarti ditambah. Contohnya di sini 3 dikali 8 berarti 8-nya ada berapa kali? Ada 3 kali, yaitu 8 ditambah 8 ditambah 8. Nah, 8 ditambah 8 berapa, Nak? Ya, 16. Kemudian 16 ditambah 8 sama dengan 24. Jadi 3 dikali 8 itu sama dengan 24. Nah, karena tadi dibagi dua kelompok berarti 24 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, 24 dibagi 2 itu bisa dengan cara ingat jika pembagian berarti dikurang sampai 0. 24 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sampai dia hasilnya adalah 0. Nah, jika sudah ketemu sampai 0, maka kita hitung angka 2-nya ada berapa kali. Baik, mari kita hitung sama-sama ya angka 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi angka 2-nya ada berapa? Ada 12, betul. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah ada berapa turis dalam kelompok? Ada 12 orang. Iya, pinter. Alhamdulillah, Bu Ida harap teman-teman sudah bisa semua ya. Baik teman-teman, itu tadi materi yang dapat Bu Ida sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan teman-teman bisa menyelesaikan tugas dengan baik pula. Baiklah, Bu Ida akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.